warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pista Raihan dengan NIM 13122000343. Pada kali ini saya akan menjelaskan terdapat, yaitu adanya dua pendapat yang berbeda dalam putusan MK, yaitu alasan berbeda yang biasa disebut consurring opinion dan pendapat berbeda yaitu biasa disebut dissenting opinion. Nah, untuk putusan yang kita bahas ini adalah putusan MK nomor 114 PUU XX III 2025 yang menguji frasa dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU Polri terkait anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi. Putusan ini diwarnai adanya alasan berbeda dari Hakim Konstitusi yaitu Asrul Sani serta pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoek dan Hakim Konstitusi yaitu Muhammad Guntur Hamzah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang fungsi dan argumen alasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Setiawan dengan NIM 296. Saya ingin melanjutkan pendapat dari teman saya, yaitu fungsi alasan berbeda atau concurring opinion. Sebagai fungsi mendukung amar putusan yang sama, hakim yang mengajukan concurring opinion setuju dengan amar atau keputusan akhir, putusan mayoritas, misalnya mengabulkan atau menolak permohonan, memberikan penalaran hukum alternatif meskipun setuju dengan hasilnya. Hakim yang bersangkutan memiliki pertimbangan hukum atau penalaran yang berbeda atau ingin menambahkan argumen yang tidak diakomodasi oleh pertimbangan mayoritas. Argumen utama dalam concurring opinion adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun hasil akhirnya tepat, jalan penalaran hukum yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut dapat dipertimbangkan melalui interpretasi, doktrin, atau metode penemuan hukum yang berbeda dari yang digunakan oleh mayoritas majelis. Perkenalkan, nama saya Leatu Makfiro dengan NIM 131220007. Di sini fungsi dan argumen pendapat berbeda, yaitu dari fungsi menunjukkan independensi hakim yang mencerminkan independensi dan kebebasan hakim dalam menilai fakta hukum, menerapkan norma, dan berkesimpulan tidak terkait pada opini mayoritas. Bentuk transparansi dan akuntabilitas, yaitu wujud transparansi agar publik mengetahui secara utuh seluruh pertimbangan hukum yang ada, termasuk pandangan minoritas. Referensi hukum masa depan yang seringkali menjadi bahan evaluasi dan kritik serta dapat menjadi referensi hukum yang kuat untuk perkembangan jurisprudensi di kemudian hari, terutama jika ada perubahan komposisi hakim atau pandangan hukum di masa mendatang. Argumen di sini dalam dissenting opinion bersifat substansial dan mendasar. Hakim yang bersangkut tidak setuju baik dengan pertimbangan hukum mayoritas maupun amar putusan, yaitu putusan akhir yang ditetapkan. Perbedaan ini yang berakar dari perbedaan interpretasi norma, yaitu perbedaan dalam menafsirkan pasal-pasal undang-undang atau UUD 1945. Perbedaan penerapan hukum, berbeda pandangan mengenai bagaimana norma hukum seharusnya diterapkan pada fakta kasus yang diajukan. Perbedaan kesimpulan, yaitu hakim berpendapat bahwa pemohon seharusnya ditolak padahal mayoritas mengabulkan, atau sebaliknya, sehingga amar putusan yang diusulkan berbeda dengan amar putusan mayoritas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Samutra Santoro dengan NIM 13122000333. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ini berakar dari satu, perbedaan interpretasi norma, yaitu perbedaan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perbedaan dalam menerapkan hukum, yaitu pandangan mengenai bagaimana norma hukum seharusnya digunakan pada fakta kasus yang diajukan. Yang ketiga,
suatu perbedaan kesimpulan, yaitu hakim mempunyai pendapat bahwa seharusnya permohonan ditolak padahal mayoritas mengabulkan, atau sebaliknya, sehingga amar putusan yang diusulkan sangat tidak sesuai atau berbeda dengan amar putusan mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Saha dengan NIM 13122000355. Di sini saya akan melanjutkan pendapat teman saya, yaitu relevansi dalam putusan MK nomor 114 perkara pengujian Undang-Undang Registrasi tahun ke-23 diputus tahun 2025. Dalam konteks putusan MK nomor 114 perkara pengujian undang-undang, perbedaan pendapat ini muncul karena putusan tersebut berkaitan dengan isu sensitif mengenai penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di luar institusi polisi yang oleh pemohon dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Adanya consulting opinion dan dissenting opinion menegaskan bahwa meskipun hasil putusan telah dibacakan, ada dialektika pemikiran hukum di antara para hakim mengenai bagaimana mengatur batas-batas fungsi Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan kaitannya dengan prinsip polisi, sipil, serta netralitas dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang wajib dicantumkan dalam putusan. Sekian pendapat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.